Apa yang akan kamu alami di bulan Mei 2020 dan apa yang kamu rasakan dalam love life kamu bersama si dia, apa yang akan terjadi dan juga guidance untuk teman-teman Scorpio. Hai guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi bellnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Scorpio, terima kasih sudah mampir ke DME Tarot Indonesia. Welcome back buat teman-teman yang tercinta, subscriber tercinta. Saat ini mau gue bacakan ramalan buat teman-teman Scorpio. Scorpio laki-laki dan perempuan, Scorpio Sun, Moon, dan Rising. Buat kamu yang single ataupun yang sudah in relationship ataupun yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga jangan lupa cek moon sign dan rising sign reading kamu yang mungkin bisa resonate buat love life kamu. Guidance untuk teman-teman Scorpio di bulan Mei 2020. Kartu pertama adalah This could be the one. You have already met the romantic partner you seek. Lalu ada honestly discuss your feeling with each other, heart-to-heart conversation. Dan playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. Di bottom of the deck-nya adalah codependency. Addiction are affecting your romantic life. Ketergantungan dengan seseorang yang kamu rasa romantis dan kamu sangat enjoy ya. Kamu mau ngomong nih ya, kamu mau ngomong dari hati ke hati sama dia. Wow. Kayaknya deg-degan ya untuk ngebacain reading kamu. Oke, Scorpio Mei 2020. Love life, relationship. Apa yang akan kamu alami di bulan Mei 2020 dan apa yang kamu rasakan dalam love life kamu bersama si dia, apa yang akan terjadi dan juga guidance untuk teman-teman Scorpio di bulan Mei 2020 dalam love life relationship-nya. Kartu pertama Six of Cups. Lalu Two of Swords. Four of Pentacles, Seven of Wands, Ten of Swords, the Hangman, Seven of Cups, Eight of Pentacles, the Moon, Ten of Cups. Di bottom of the deck adalah Nine of Pentacles.
Scorpio, beberapa di antara kamu ada yang berliling dengan Pisces. Pisces ya, hanya Pisces yang gue lihat dari zodiak di sini. Pasti ada yang berliling dengan zodiak lain dan nggak ada di sini, it's okay. Di reading kamu, overall energi kamu untuk bulan Mei adalah Nine of Pentacles, yang artinya coba untuk bisa independen, okay? Kamu sebenarnya bisa melakukannya sendiri, bahkan apa yang kamu butuhkan itu ada di sekitar kamu dan bahkan sudah kamu punya ya. Kamu punya kemampuan untuk nggak harus bergantung dengan siapapun. Dan dengan kamu berdiri sendiri atau melepaskan kodependensi kamu, ketergantungan kamu dengan sesuatu yang melibatkan love life kamu, itu akan membuat kamu lebih kelihatan fresh ya, dan kamu lebih bisa maju gitu ya, kamu lebih makmur dan lebih banyak hal yang bisa kamu perbaiki dengan melakukannya sendiri. Addiction ini ya, kodependensi ini bisa juga addiction dengan hal yang lain, nggak harus bergantung dengan dia, tapi bisa aja misalnya addiction dengan drugs atau dengan alkohol, or could be anything, addiction with sex, depends ya. Mungkin ada beberapa di antara kamu yang hubungannya sama dia tuh terlalu bergairah ya, ke arah nafsu gitu ya. But it's up to you. Karena kamu ngerasa dia itu adalah satu-satunya romantis partner yang kamu cari-cari. Ini gue sih ngeliat ada tentang nafsunya ya, but ini buat kalian yang udah dewasa ya. Nggak salah itu, karena we need it. Kita membutuhkan nafsu dan gairah untuk kehidupan ini juga ya kan. Also for your love life. Nah, beberapa di antara kamu mungkin ada yang seseorang dari masa lalu kamu yang kontak kamu lagi, atau kamu yang kontak dia, atau dia minta balikan ke kamu, bisa aja mantan atau ketemu dengan teman lama gitu ya. Ini juga bisa menggambarkan harmonis dalam hubungan ya antara kamu dengan seseorang. But it also could be hubungan pertemanan, hubungan baik tapi in friend zone, okay? Seperti teman tapi mesra, TTM. Entah kamu yang merasa hanya dijadikan sebagai TTM, atau kamu menjadikan seseorang yang romantis ini just in a friend zone ya, depends. Karena gue ngelihat beberapa kasus ya, nggak hanya tentang mantan kamu yang balik, tapi ada juga kamu lagi deket sama orang but still in friend zone, tapi kalian udah more than friend gitu kan. Nah, di satu sisi kamu mungkin di pihak yang kamu belum bisa memberikan kepastian ya, kamu masih bimbang, okay? Memang kamu punya ketergantungan sama dia atas suatu hal, kamu ngerasa dia romantis, but in some ways kamu ada feeling seperti worried untuk melanjutkan ke arah jenjang yang serius probably, or whatever case ya, any reason yang membuat kamu seperti sulit untuk menentukan keputusan, sulit untuk bisa memberikan kepastian, dan juga akan sulit untuk memilih yang A atau yang B ya, akan jadi seperti serba salah. Gue lihat buat Scorpio, beruntungnya kamu di bulan Mei ini adalah kamu dihadapi oleh banyak pilihan ya, bisa saja pilihan atas banyak orang yang suka sama kamu ya, sehingga kamu akan bimbang nih, gue mau intens ke yang mana ya. Banyak orang yang baru yang naksir sama gue, dan juga tiba-tiba mantan gue minta balikan sama gue. Wow, kayaknya bulan ini lagi sibuk total ya. Dan mungkin kamu just keep them together dan holding for a while gitu kan, menunggu waktu yang tepat untuk memilih probably. Mungkin kamu gantungin keadaan, kamu juga masih confused untuk memilih antara dua hal, atau antara beberapa orang misalnya ya, atau antara dua orang, depends.
Kenapa kamu agak sedikit confused? Karena ada rasa kekhawatiran, atau nggak yakin ya, nggak yakin sama mereka nih. Bukan nggak yakin sama diri sendiri, tapi nggak yakin sama mereka. Sometimes kamu nggak mau dicurangin, kamu nggak mau dimanfaatin, jadi kamu agak feeling insecure ya. Dan atau juga ini bisa aja kamu kurang bisa percaya dengan anyone, oke? Karena kamu ngerasa dengan kamu happy single ya, jomblo bahagia misalnya ya. Kamu mungkin nggak terlalu membutuhkan status dengan seseorang, atau kamu bisa berdiri sendiri lah ya. You need to be free, I think. Dengan adanya seseorang yang intens sama kamu nggak bisa terlalu open up ya. It looks like kamu nggak bisa open up terlalu banyak dengan dia atau dengan mereka, karena ada rasa khawatir. Oke. Jadi kamu agak sedikit menjaga jarak atau memberikan batasan-batasan seperti in friend zone dengan orang-orang itu. Oke. Di near past kamu, Seven of Wands, mungkin beberapa di antara kalian ini ada yang seperti mungkin ada seseorang yang berusaha menjatuhkan kamu kah, atau kamu ngerasa ada yang lawan kamu, menentang kamu, dan kamu juga nggak mau ya di posisi itu, dan kamu akan fight them back, kamu akan agresif, dan kamu akan maju untuk melawan apapun yang kamu rasa bertentangan dengan hati pikiran kamu. Men, di luar sana atau di love life kamu ini ya, ada seseorang yang mau memberikan kamu kepastian, ada seseorang yang mau menjalani serious relationship sama kamu, bahkan atau mungkin sampai ke arah seperti melamar gitu ya, seperti up level di dalam relationship. But sometimes kamu bingung gitu ya, kamu confused karena banyak hal-hal yang harus kamu pikirkan dan banyak hal-hal yang harus kamu pilih. Dan di saat kamu dihadapi oleh pilihan, kamu unsure atau sometimes berubah-berubah gitu ya. Keputusan kamu berubah-berubah, kamu pelin-pelan mungkin, kamu gak yakin, dan kamu akan membingungkan bagi orang lain. Jadi ini kelihatan seperti kondependensi kamu kadang bergantung sama orang lain ya, karena kamu gak bisa memilih. Jadi terserah lo aja deh, misalnya kan, jangan nanya gue gitu kan, gue bingung juga, kayak gitu ibaratnya. But sometimes dilema kamu ya, keputusan kamu yang gak jelas itu akan membuat seperti situasi itu gak kelihatan titik terang. Okay? Maybe kamu benar-benar belum yakin di mana posisi kamu, atau jalan mana yang harus kamu pilih, jalan mana yang benar, or whatever, karena banyak hal yang illuminating gitu ya, mempengaruhi pikiran dan perasaan kamu, yang membuat kamu seperti gue takut salah milih gitu ya. Gue juga takut buat kalau seandainya begini begitu ya, negative thinking, hal-hal itu yang seperti mempengaruhi kamu, dan it will impact or affecting mempengaruhi sikap kamu dalam love life kamu. So di saat kamu belum yakin, mendingan kamu memang jangan memberikan keputusan atau jangan memberikan kepastian apapun kalau kamu belum yakin, dan nantinya kamu berubah lagi ya. Well, beberapa di antara kalian mungkin ada yang masih dalam kondisi seperti mental problem, depresi, ya, merasa terpuruk atas suatu keadaan. Setelah kamu fighting, mungkin kamu kalah dalam perang, kalah dalam berantem, misalnya kalah argumentasi, atau akhirnya ada orang yang step you on the back, menjatuhkan kamu dari belakang, atau betrayed kamu, misalnya selingkuhin kamu, dan ini membuat kamu terombang-ambing dilema. Well,
Ini sepertinya kamu nggak ngelihat option-option ya, bahkan ya. Tadinya kamu nggak melihat option-option, tapi setelah kamu melihat option-option itu malah kamu jadi confused. Ya, semoga reading ini sih nggak bikin kamu confused ya. Anyway, di near future kamu udah hangman, yang artinya kamu mungkin membutuhkan waktu for a while, atau kamu ngerasa it's not the right time to do something, ya nggak belum waktunya melakukan sesuatu yang seriously gitu ya. Terus kamu masih butuh waktu untuk enjoy, fun gitu ya, dan main-main dulu. Oke. It could be kamu mainin seseorang ya, karena banyak pilihan yang lagi kamu dealing dan kamu nggak seriusin anything or anyone. Nah, di outcome-nya adalah Ten of Cups. Pilih seseorang yang benar-benar adalah seseorang yang punya potensial untuk jadi married material partner kamu mungkin, atau yang bisa membuat kamu merasakan love fulfillment, kebahagiaan yang damai buat kamu, dan juga maybe when you see them you want to be with them forever, something like that. Okay, cari seseorang yang benar-benar seperti idaman kamu ya. Tapi kadang idealis kamu ini membuat kamu nggak bisa terbuka dengan seseorang yang maybe nggak sesuai dengan ideal kamu. Kamu terlalu holding tight ke expectation kamu. Pokoknya gue maunya yang ganteng, yang kaya, yang begini, yang begini, yang begini. Kalau nggak ada dari kriteria itu, gue tolak. Itu akan sulit untuk mendapatkan yang sama persis seperti idealis kamu, gitu ya. Karena semua orang itu punya banyak keunikan ya, dan maybe nggak semua keunikan dia ada di kriteria kamu. Okay, jadi try to open mind. Sometimes mungkin kamu harus bicara dari hati ke hati tentang apa yang membuat kamu itu confused atau ragu-ragu untuk memilih. Okay, jangan terlalu dipendam dan diumpetin. Mungkin beberapa di antara kamu ada yang memiliki rahasia yang kamu tutupin. Sometimes ini bisa menggambarkan ada suatu hal di belakang suatu hal. Misalnya ada udang di balik batu. Misalnya kamu menolak seseorang karena ada something else yang nggak ada hubungannya dengan dia, tapi something else yang kamu rasa itu menjadi fear kamu gitu ya. Misalnya trauma masa lalu. Ini juga bisa menggambarkan di saat ada suatu hal, tapi sebenarnya di belakang itu ya ada hal lain yang terjadi gitu ya, yang kalian nggak tahu atau yang kalian lakukan dan dia nggak tahu. Ya udang di balik batu ya, atau seperti manipulasi. Ya itu aja sih yang bisa gue sampaikan buat kamu. Pay attention siapa yang is the one ya. Dari pilihan-pilihan ini pasti ada yang salah satunya itu adalah romantic partner yang kamu cari. Tapi jangan kamu gantungin terus karena kamu merasa insecure. Oke. Ini juga bisa menggambarkan bahwa kamu stuck dalam suatu situasi atau kondisi yang menyebabkan kamu itu nggak bisa maju dan juga nggak mau mundur. Oke, seperti diam di tempat ya. Stagnasi kamu ini mungkin karena gue juga ngelihat ini seperti kodependensi ya, ngerasa ketergantungan sama dia, jadi kamu bergantung sepenuhnya sama dia. Kalau kamu bergantung sepenuhnya sama dia in everything, di saat dia ngelepasin kamu akan seperti totally ambruk gitu ya. Jadi belajarlah untuk berdiri sendiri. So, semoga reading ini resonate buat Scorpio. Jangan lupa like, comment, sharing, dan juga sharing cerita-cerita kalian, dan subscribe ke Demet Tarot Indonesia. Terima kasih banyak, sukses selalu, salam hangat, bye-bye.